Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmatnya kita kembali lagi melakukan pembelajaran, ya, aktivitas kita setiap harinya. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Anak-anak ustazah kelas 8, apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat ustazah. 25, baru 25, mana yang lainnya? Belum ada setengah. Dua puluh lima. Bagaimana liburannya? Bagaimana liburannya? Biasa-biasa aja. Berarti biasa-biasa aja di rumah aja. Iya, nggak kemana-mana ya, Lutfi ya Akilah. Nggak kemana-mana. Kalisa sehat. Liburan kemana Kalisa? Hah? Oh, Masya Allah, jauh jalannya, Palembang Jambi. Betul-betul liburan ya. Bawa kendaraan sendiri berarti? Iya, iya ya. Karena kalau kita melakukan penerbangan harus apa? Harus tes lagi ya kan? Yang rapid atau swab, nah semacam itu. Ya anak-anak ustazah sekalian, kembali kita lagi belajar daring ya anak-anak ustazah. Semuanya anak ustazah kelas 8. Ustazah ingin menyampaikan sedikit nasihat-nasihat untuk anak ustazah sebelum kita kembali belajar. Ya, gimana daring ini? Kalau ditanya tentu bagaimana? Ya, ada jenuhnya ya anak ustazah. Iya apa ya? Iya apa ya? Gak ada yang jawab nih. Berarti nggak jenuh ya? Senang ya? Oh senang ustazah, masih bisa belajar. Alhamdulillah, walaupun darurat masih bisa belajar ustazah. Alhamdulillah. Ya, nikmat yang harus selalu kita syukuri. Nah, ya memang seperti itu ya. Walaupun mungkin sedikit terasa jenuh, ya sedikit atau banyak, tetap kita harus bersabar ya. Tapi tetap harus kita banyak bersyukur karena kita masih bisa menikmati ilmu. Iya kan anak ustazah? Bagaimana lagi kalau misalnya nggak bisa? Dari mana kita mau mendapatkan ilmu ya? Karena kalau misalnya memang banyak media ya, mungkin media internet, sosmed. Nah itu bisa kita pergunakan. Tapi kadang bisa berbeda ya cara guru menjelaskan dengan dari media-media yang ada. Walaupun mungkin ya banyak membantu juga, tapi kita dalam sebuah majelis ilmu biasanya lebih mendapatkan apa? Keberkahan ya, menuntut ilmu dari seorang guru. Nah, seperti itu. Apalagi ilmu agama, yang utama ilmu agama. Ya, cara memahaminya. Kalau kita baca-baca aja misalnya dari internet, kadang kita kan nggak paham, ya kan maksudnya. Walaupun mungkin kita bisa mendapatkan ilmu dari situ, tapi cara kita memahami lebih dalam, nah itu kan terutama dari guru. Ini terutama ilmu agama ya anak-anak ustazah. Karena kalau dari internet saja mungkin tidak cukup, kecuali kita mendengar kajian-kajian ilmu ya, video langsung dari para ustadz sunnah misalnya. Nah itu juga ya beda ya, lebih paham tentunya dibandingkan kita hanya membaca saja ya. Jadi anak ustazah sekalian, kita harus banyak bersyukur tentunya masih bisa menikmati ilmu daripada ustazah ya. Jadi tidak boleh banyak mengeluh ya, diikuti saja ya, diikuti, dikerjakan tugas-tugasnya, sabar, ikhlas. Jadi menuntut ilmu itu butuh kesabaran, butuh keikhlasan.
Ya, anak ustazah sudah kelas 8. Ini nanti satu semester ini nggak terasa loh anak ustazah. Sudah kelas 9 aja. Ya kan? Sudah kelas 9. Jadi waktu cepat sekali berlalu. Dan jika anak-anak ustazah tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, tentu rugi sendiri. Ya. Rugi sendiri anak-anak ustazah. Ya, nggak ada yang lain yang merugi, yang lebih utama, melainkan kita sendiri yang rugi, nggak memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, jadi lebih semangat, lebih giat lagi di semester 2 ini. Ya, karena pun juga hari efektifnya nanti itu, efektif belajar itu nggak sebanyak di semester 1. Ya, mungkin ada libur ya, banyak libur seperti itu. Ya, bahkan mungkin jadi nanti bisa ujiannya juga setelah puasa, libur puasa atau libur Idul Fitri. Nah, ya jadi harus lebih semangat dan lebih pandai lagi mengatur waktunya. Jika lelah, istirahat. Ya, pandai menggunakan waktunya. Ya, karena sudah kelas 8. Ya. Harus pandai lagi mengatur waktunya, ya. Ya. Untuk pelajaran ustazah, ya, untuk pelajaran ustazah, tetap anak ustazah ringkaskan materinya secara garis besar, ya, kemudian tugas-tugasnya dikerjakan. Nah, ini mana ini wajah Tita Al-Maizra. Nah, mana lagi nih? Aulia Raisa. Saja mau lihat wajah-wajahnya nih. Lama sekali tidak melihat, ya. Berjumpa susah, ya. Jadi melihat wajah. Kemarin bagi rapot juga nggak ketemu, ya. Nggak ketemu bagi rapot karena ada yang luring, ya. Kalau daring udah nggak mungkin ketemu, ya. Luring juga beberapa orang pun ya nggak nampak wajahnya, ya, karena sama-sama sibuk. Pak Dia Rafa sehat? Pak Dia Rafa sehat? Sehat ustazah. Rafifah mana nih Rafifah? Ada Rafifah? Ada ustazah sehat. Diandra. Ada Diandra. Terus siapa lagi ya? Mutia. Natika Ola. Roro mana ini wajahnya? Roro Fatima. Sehat Roro? Falisa, Zahra Azrina, Falisa. Mana nih wajah si Falisa? Dinda Nadia. Syahna. Mana wajahnya Syahna? Syakira Sapire. Biar ustazah nggak lupa nih. Oh, yang namanya ini wajahnya ini. Karena lama nggak berjumpa. Ya itulah ya, kalau kita lama nggak berjumpa ya. Mungkin kalau anak-anak ustazah ingat ya, ustazah-ustazahnya ya. Tapi kalau ustazah-ustazahnya karena ngajar SMP, SMA ini lupa. Ini Fatimah banyak kali namanya, Zahra ini banyak kali namanya. Yang mana nih anaknya ya? Yang mana wajahnya? Hampir lupa ya. Semoga tidak lupa ya anak-anak ustazah ya. Makanya ustazah mau lihat nih wajah-wajah anak ustazah. Naziha Takiatur. Dwi, Syafina ingat, Falisa, Syahna, mana nih wajahnya Syahna? Syahna. Liburan kemana Syahna? Keluar kota ya? Ya, anak-anak ustazah, selama liburan hafalan Qur'annya gimana? Ayo, gimana sama liburan? Syahna, selama liburan hafalan Qur'annya gimana? Lancar? Tiap hari merojaah? Nanti ke olah? Mana nih wajahnya? Nanti ke olah mana nih wajahnya? Syakira. Jihan. Saja lupa ya Jihan apa? Jihan. Mana nih? Jihan ada Jihan? Ini Syakira, Dinda, Zahna. Jihan ada?
Nggak ada suaranya. Raina, Raina ada? Putih Raina Hazila. Lah, nggak ada suaranya, nggak ada ya? Ada Ustazah Deandra. Umaina. Nih, belum saja lihat nih wajahnya. Umaina, Deandra, Anissa Ramadhani. Mana Kak wajahnya Kak? Ustazah mau ingat anak-anak Ustazah semua wajahnya. Kelas 8. Ada nih ya. Nggak nampak wajahnya. Anissa Ramadhani, Deandra. Ya. Baik anak-anak Ustazah, ada yang mau disampaikan ke Ustazah sebelum kita masuk materi? Ada? Ya, jadi di semester 2 ini lebih giat lagi ya. Kemudian rajin mengirimkan tugas ya anak Ustazah ya. Karena yang lalu itu banyak juga yang nggak mengirimkan tugas-tugas ya. Padahal Ustazah itu termasuk yang sedikit, jika memberikan tugas itu sedikit, nggak banyak ya. Paling berapa tugas yang ada kemarin tuh? 3 tugas ya. Nah, ada yang tugasnya berupa catatan. Nah, jadi walaupun misalnya Ustazah nggak minta kirim catatan, anak Ustazah tetap mencatat ya, ringkaskan materinya dengan baik. Nah, karena suatu saat Ustazah juga akan minta kirimkan catatan itu sebagai nilai tugas. Anak Ustazah ada nggak menyatat? Nah, seperti itu. Nah, ini siswi baru ya, Farah Alfaris ya. Ya, Kakak. Oh, dari mana, Kak? Kalian ada teman baru? Hah? Dari? Suaranya nggak jelas. Dari mana? Dari Aceh. Oh, dari Aceh. Jadi pindah di sini? Pindah di sini sama orang tua semua? Oh, enggak. Jadi mana suaranya? Ustazah mau kenal dulu lah murid baru ya. Mungkin yang lain juga ini ya, belum kenal ya, belum tanda ya. Farah, Farah tadi ya. Jadi Farah selama ini tinggal di mana? Di Aceh. Jadi tinggal di mana? Tinggal di Medan. Tapi oh, tinggalnya nggak di Aceh. Pindahan dari Aceh ya. Baik, Farah. Jadi orang tua di sini? Oh, di Aceh, di Aceh. Ini kakak posisinya di mana? Hah? Di jalan. Lagi di jalan. Di jalan atau di rumah? Oh, di perjalanan. Ini lagi Zoom berarti lagi di perjalanan. Lagi ini. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ya, baik ya. Selamat ya masuk di sekolah Islam Ulunuha ya. Semoga kakak semangat, giat belajar ya. Dan rajin menuntut ilmu ya. Baik anak-anak Ustazah sekalian, ada lagi yang mau disampaikan ke Ustazah? Putih Raina? Nggak ada Ustazah. Ya, baik. Coba lihat materi kita sebelumnya itu tentang apa? Kebugaran jasmani. Ya kan materi terakhir kita? Sudah habis itu ya materi kita ya.
Ya, anak-anak ustazah, untuk pelajaran ustazah PJOK memang mungkin kalau ditanya ada sedikit kejenuhan pasti, tapi ustazah berharap anak-anak ustazah tetap semangat ya. Jika memang kita tidak ya belum bisa eh, tatap muka praktek bersama, tapi ustazah berharap anak-anak ustazah bisa mempraktekkannya di rumah ya. Bisa mempraktekkannya di rumah untuk menghilangkan kejenuhan dan supaya apa? Ya, merilekskan tubuh kita ya dari kepenatan belajar dan melakukan aktivitas-aktivitas lain ya anak ustazah. Nah, minggu sebelum ya di semester 1 lalu ya, materi kita adalah kebugaran jasmani. Ya, kebugaran jasmani ya anak-anak ustazah. Nah, untuk di semester 2 ini kita masuk materinya adalah senam lantai. Ya, senam lantai. Siapa yang tahu apa itu arti senam lantai? Ini sudah pernah kita pelajari di kelas 7 kan? Ayo. Tentunya catatannya juga masih ada. Ya. Jadi tidak masalah itu catatan di kelas 7 disambungkan dengan catatan kelas 8. Tidak usah harus buku baru. Nah, enggak masalah ya, disambungkan aja catatannya. Ya, tentunya kalau anak-anak ustazah rajin ya menulis. Nah, itu tahu itu apa itu kebugaran senam lantai. Apa? Ada yang tahu? Ya, senam yang dilakukan di lantai, bisa juga menggunakan alat. Ya, jadi senam lantai ini bisa menggunakan alat, juga bisa juga tidak ya. Jadi tidak harus menggunakan alat yang namanya senam lantai ini. Jadi senam yang dilakukan di atas lantai ya, bisa menggunakan alat, bisa juga tidak menggunakan alat ya. Jadi anak-anak ustazah, materi PJOK ini materinya berulang ya. Mungkin hanya nanti ada beberapa bab ya yang berbeda. Di semester 2 ini ada beberapa bab yang berbeda ya. Jadi kita tetap harus mempelajarinya dan tentunya kita nggak lupa ya, karena sudah pernah kita pelajari, kita nggak begitu asing ya untuk mempelajarinya kembali ya. Nah, kita lihat di sini. Senam lantai. Ya, tujuan dari kita mempelajari senam lantai ini apa? Tujuan kita mempelajari senam apa? Apa Rizky Adelia? Apa tujuan kita mempelajari senam? Ya, biar badan kita bugar. Nah, betul ya, betul sekali ya. Jadi anak-anak ustazah, kita mempelajari PJK ini tentu ada manfaatnya lah ya, nggak mungkin nggak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya bagi kita ya untuk menambah kesehatan jasmani kita tentunya dan melatih kebugaran tubuh kita ya. Jika kita sehat, kita bisa melakukan semua aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk belajar. Kemudian kita bisa melakukan ibadah ya, itu yang utama, kita bisa beribadah. Dengan sehat kita bisa melakukan amal-amal soleh, beribadah ya, mulai dari misalnya apa, melakukan sholat ya, sholat wajib, sholat sunnah ya, puasa ya. Nah, dan ya berinfak, banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan untuk menambah tabungan kita ya, bekal kita di surga nanti. Tapi kalau kita sehat, kalau kita sakit ya kita nggak bisa melakukan apapun itu. Nah, jadi salah satu ya yang menambah kesehatan tubuh kita dengan berolahraga ya. Banyak juga orang yang malas berolahraga ya, hingga tubuhnya itu tidak terbiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin dibilang ya berat ya ataupun sedang. Jadi aktivitas itu ada aktivitas yang ringan, sedang dan berat. Nah, kalau berat itu mungkin mengangkat benda-benda yang berat ya. Jadi karena malas berolahraga, jadinya badan kita bagaimana? Ya mungkin sering merasakan pegal, penat
Nah, itu kurang berolahraga. Ya, jadi walaupun kita di rumah, kita tetap melakukan aktivitas olahraga. Kalau nggak bisa yang berat-berat, olahraganya yang ringan-ringan saja. Dan banyak sekali bentuk-bentuk latihan aktivitas kebugaran ya yang bisa kita lakukan, yang ringan-ringan bisa kita lakukan ya. Misalnya jalan itu saja sudah bisa membakar lemak ya, jalan itu saja sudah bisa membuat kita sehat. Rajin berjalan, misalnya di halaman 10 kali putaran itu mungkin sudah berkeringat, 10, 15, 20 kali putaran itu berkeringat. Misalnya vertical jump, loncat berdiri ya, loncat tegak lurus. Nah, kemudian loncat lagi ke samping, loncat lagi ke belakang, ke depan. Nah, itu saja sudah membuat kita ya rileks ya. Dengan olahraga kita juga bisa rileks ya, menghilangkan kejenuhan, kebosanan dari ya misalnya sudah terlalu lama capek belajar atau kegiatan-kegiatan yang lain yang rutin ya. Jadi bisa menambah kebugaran tubuh kita. Nah, di materi ini senam lantai ya, tentunya anak ustazah juga tidak lupa bahwa senam lantai ini juga banyak jenisnya. Ya, banyak jenis-jenisnya. Sebelum masuk pada jenis-jenis bentuk-bentuk senam lantai, kita lihat di sini kita diingatkan kembali dengan sejarah senam ya. Nah, ini kalau melihat sejarah senam, yang arti senam itu pun sebenarnya bagaimana? Arti senam itu pun kalau kita lihat artinya itu kurang enak didengar ya, dibaca kemudian didengar arti senam. Nah, kita nggak usah ulang lagi apa itu arti senam ya kan. Nah, itu arti dari orang-orang ya kafir yang mengartikan bahwa senam itu ya bagaimana ya tidak memakai busana ya kan gitu kan, itu menurut pendapat mereka. Nah, tapi kita nggak usah mengomentari itu menurut pendapat mereka. Nah, sedikit saja tentang sejarah senam, itu berasal dari kebudayaan Yunani ya, tidak dari orang Muslim. Nah, sedangkan olahraga yang disunahkan itu apa kalau dalam Islam? Memanah, apalagi berenang, apalagi pacuan kuda. Nah, itu yang disunahkan. Nah, itu olahraga yang bagaimana bisa tergolong ringan dan bisa juga tergolong berat ya. Kalau tidak pernah melakukannya tentu berat ya anak-anak ustazah. Nah, adapun senam ini walaupun misalnya awal sekali dari orang-orang kafir ya, kita ambil yang baik-baiknya saja ya. Kalau dikatakan dengan melakukan gerakan ini kita sehat, ya kita lakukan, tapi yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tetap kita menjaga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, gerakan-gerakannya, kemudian busananya ya. Sekalipun misalnya seperti renang itu sunnah, tapi kalau renang zaman sekarang, nah itu tanpa busana, kan gitu kan? Kita tetap menjaga ya. Dan kalau menurut syariat, nah kita nggak perlu ikut lomba ya, ikut lomba seperti atlet-atlet tersebut ya, melakukan perlombaan berbagai macam perlombaan lah dalam bidang olahraga ya, karena banyak fitnahnya ya. Kalau kita ikuti seperti yang ada saat sekarang ini ya, itu tentu banyak fitnahnya dan banyak yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, intinya kita melakukan olahraga ini untuk diri kita yang utama, pribadi ya, tanpa melanggar syariat Islam. Jadi banyak juga senam-senam yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak dari Islam gitu. Ya, kalau senam lakukan gerakan-gerakan yang ya tidak tidak harus dipertontonkan ke orang, minimal untuk diri kita sendiri, dan gerakan-gerakannya juga yang tidak bertentangan. Kalau sekarang kan ada yang namanya apa? Senam aerobik, ada kan? Nah, senam aerobik itu kan macam ya, campuran dari senam kebugaran jasmani kemudian tarian. Nah, itu kan. Nah, sementara dalam Islam itu tarian itu tidak ada, ya kan? Mereka campurkan gerakannya diiringi dengan musik. Nah, itu yang tidak benar ya. Nah, kita hindari saja. Jadi kita mempelajari senam kali ini untuk diri kita sendiri minimal ya, untuk kebugaran diri kita sendiri. Gerakannya juga bisa kita pilih bebas ya. Seperti pelajaran kita sewaktu di mana? Di kelas
7. Ya, nah Ustazah, ini Ustazah bicara senam kebugaran jasmani ya. Karena senam itu sendiri banyak sekali sebenarnya jenisnya, bentuknya, terutama senam kebugaran jasmani, senam lantai, ya senam aerobik, banyak jenisnya. Nah, ini yang Ustazah bicarakan adalah senam kebugaran jasmani. Nah, adapun senam lantai juga bisa kita lakukan sendiri ya. Bisa kita lakukan sendiri seperti yang lalu ya, waktu di kelas 7 apa itu salah satu contohnya? Guling depan, ya kan? Guling depan, kayang, guling belakang. Nah, itu termasuk contoh-contoh dari senam lantai yang insya Allah aman, ya. Bisa kita lakukan, ya. Tentunya dengan rajin berlatih. Nah, jadi menurut ya sejarahnya senam ini berasal dari kebudayaan Yunani sehingga berkembang, ya, dan banyak perubahan-perubahannya. Nah, jika senam lantai sendiri juga ya, secara detail ya, ini sejarahnya bagaimana? Kita lihat di sini ya. Sejarah senam lantai secara detail mungkin kita seharusnya bisa mengambil awalan dari Cina kuno. Nah, senam lantai. Di situ sejarahnya mereka telah mengenal beberapa bentuk sederhana dari senam lantai, ya, yang dilakukan. Nah, ini lagi-lagi kalau Cina mereka berbicara tentang apa? Biara, ya, anak ustazah. Nah, ini menurut sejarahnya. Nah, kita hanya perlu tahu saja, ya, cukup tahu saja ya, bahwa ini sejarahnya seperti itu. Ya, dan bukan sebagai sebuah senam, tetapi bagian dari langkah pengobatan dan juga bela diri. Nah, jadi menurut Cina ya, senam lantai itu bagian dari pengobatan dan juga bela diri, ya. Dan dilakukan di mana? Awal sekali di biara-biara seperti itu ya. Biara itu apa? Semacam apa? Rumah ibadah. Ya, rumah ibadah mereka gitu ya. Rumah ibadah mereka. Seperti itu. Nah, catatan mengenai gerakan sederhana dari senam lantai ini bisa dijumpai dari kitab peninggalan Konghucu. Nah, ini menurut mereka ya. Kemudian selanjutnya banyak cerita mengenai gerakan tertentu yang dilakukan dengan tujuan pengobatan. Jadi kalau di Cina itu tujuan melakukan senam lantai itu adalah untuk pengobatan. Nah, selanjutnya kita lihat sejarah senam lantai ya, tidak lepas dari negeri Taj Mahal. Mana itu? India. Nah, kalau di India bagaimana pula? Nah, jadi di India itu ya ada satu rumah sejarah pengobatan dengan metode pernapasan dan gerakan tubuh. Nah, langkah ini tidak lepas dari kepercayaan keagamaan yang dianut di India. Nah, jika Anda cermati gerakan dasar pada yoga. Nah, ini yoga. Lihat, sekarang banyak sekali ya olahraga senam yoga. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Kenapa tidak boleh? Kenapa nggak boleh? Hah? Karena nggak dari Islam, ya. Jadi lihat sejarah yoga. Jadi banyak sekali orang Muslim sekarang juga melakukan olahraga yoga. Lihat olahraga yoga itu dari mana asalnya, ya kan? Kalau misalnya supaya badan kita bugar, sehat, nggak harus dengan olahraga yoga. Iya kan anak-anak ustazah? Nah, kita lihat di sini salah satu warisan India yang erat kaitannya dengan sejarah senam lantai adalah yoga. Ternyata yoga itu berasal dari India. India ya. Ya, Cina, berkembang juga ke Cina. Jika kita cermati ya, olahraga yoga tersebut memiliki kesamaan dengan senam lantai. Ya, misalnya saja gerakan kayang. Nah, ada memang gerakan kayang ya, selagi itu tidak pakai apa ya, metode-metode kayak bertapa ya. Kayang ternyata ya anak ustazah ya gerakannya mirip dengan yoga. Nah, kita baru tahu ini. Tapi boleh nggak itu kayang? Niatnya kalau untuk kita melenturkan misalnya otot punggung ya insya Allah ya masalah, tapi tidak dengan metode-metode khusus yang sangat berkaitan dengan keagamaan. Misalnya kayak ada kan olahraga yoga itu semacam bertapa seperti itu kan, pernah lihat olahraganya? Nah, itu kan sudah nggak benar ya. Kalau niat kita memang
Awalnya jujur saja, Ustazah kalau kayang itu memang kurang tahu kalau itu mirip dengan olahraga yoga. Mungkin mirip ya. Mirip ya Ustazah. Karena mungkin pada gerakan itu juga ada. Nah, tapi niat kita memang untuk melenturkan otot punggung ya anak-anak Ustazah. Nah, baik, nanti anak-anak Ustazah dibaca kembali sejarahnya ya, karena di sini kita lihat sejarahnya dulu. Nanti minggu depan kita masuk ke materinya, bentuk-bentuk gerakannya ya anak Ustazah. Ya, waktu kita tidak terasa habis ya. Anak Ustazah, jangan lupa ringkaskan cara garis besarnya saja ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.